hari ini. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mencintai kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia Tuhan yang sayang. Buat setiap yang leaders, buat Coach Aiko, buat semua coach, buat keluarga kita, ya. Amin. Yang leaders percaya ya. Yuk kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu, membawa hidup kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami datang Tuhan membawa hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Young Leaders, apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa. Hari ini hari yang Tuhan berikan, hari ini hari yang Tuhan ciptakan buat kita semua. Kita nikmati setiap anugerah Tuhan, kita nikmati setiap berkat Tuhan pagi hari ini. Saat ini kita bersyukur untuk semua kesehatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan kita juga bersyukur pembangunan gedung sudah tahap ya, hampir selesai. Dan kita berdoa untuk semuanya, untuk perizinan, untuk pembangunan semua berjalan dengan baik, tepat seperti yang Tuhan mau. Pagi hari ini Coach Dedi akan menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan ya. Tapi sebentar, Coach Dedi akan pindah ke dalam ya. Nah, Young Leaders, saat ini Coach Dedi mau masuk ke gedung. Di sini ada pintu gerbang gedung ya. Bagaimana cara kita bisa masuk gedung? Tinggal kita masuk ya. Tetapi kalau di kerajaan surga,
Untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga, kita perlu izin dulu. Izinnya sama siapa? Tentunya kita izin dengan yang punya surga. Siapa itu? Allah Bapa. Ketika kita mau masuk surga, nanti Allah Bapa ada di depan gerbang, Tuhan Yesus ya, melihat apa? Raport hidup kita. Apakah kita ini diizinkan untuk masuk atau tidak? Oke, saat ini Coach Dedi akan masuk. Nah, saat ini Coach Dedi sudah di dalam. Proses untuk masuk, kalau di tempat ini kita tidak perlu izin. Tadi seperti yang Coach Dedi sampaikan, kita perlu izin Allah Bapa. Maka nama kita terdapat dalam Young Leaders. Tentunya kita semua pengen masuk surga. Tentunya kita pengen kehidupan kekal kita ada di surga. Tetapi perlu kita ketahui, sebelum kau masuk surga, ketika kita menghadap ke Tuhan, ya, Tuhan akan bukakan buku kehidupan. Itu seperti raport kehidupan buat kita. Apakah kita berhak masuk surga, kita diizinkan masuk surga, atau kita ke neraka. Ini hal yang satu kali dan tidak bisa diulangi. Tidak ada kesempatan jika sudah waktunya kita datang ke surga. Tidak ada kesempatan lagi apa kita boleh mengulang kehidupan. Tentu tidak. Jadi gerbang untuk kita bisa masuk surga itu satu kali, dan kesempatan itu kita harus manfaatkan dengan baik. Jangan sampai ketika kita sudah datang ke surga, rapor kita merah semua sehingga kita tidak bisa masuk surga. Hari ini kalian menerima rapor tengah semester. Hari ini rapor yang kalian terima tidak menentukan kalian naik kelas atau tidak. Ya, tetapi hari ini adalah progres atau evaluasi selama tengah semester. Artinya apa? Artinya kalian masih bisa kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai kalian sebelum akhir semester. Hari ini sama dengan Coach Dedi sampaikan. Hari ini Coach Dedi berfirman, Tuhan Yesus berfirman, ya, Coach Dedi menyampaikan apa yang pesan Tuhan sampaikan, bahwa hari ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri kita. Apakah nilai kita ada yang di bawah KKM dalam kehidupan kita? Apakah kita sering berbohong? Apakah kita malas-malasan dalam menyambut kedatangan Tuhan? Apakah hidup kita masih seenaknya saja? Apakah hidup kita masih sering jatuh dalam dosa, bangun, jatuh lagi dalam dosa? Atau hidup kita sudah siap dalam menyambut kedatangan Tuhan? Hari ini kita berdoa, ya, Coach Dedi juga berdoa buat kita semua. Coach Dedi percaya hari ini ada yang namanya proses dalam kehidupan. Saat ini kalian sedang mengikuti proses kehidupan. Ujian demi ujian akan membawa kita ke tingkat lebih tinggi. Saat ini kita akan naik ke lantai atas, ya. Young Leaders, kehidupan kita selalu ada yang namanya proses. Kita mau naik atau kita mau turun. Dalam menyambut kedatangan Tuhan, hendaklah hidup kita selalu naik dan tidak pernah turun. Jangan sampai dunia membuat kita jatuh. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan dunia atau yang diingin oleh dunia itu membuat nilai kita merah. Misalkan seperti apa? Game itu akan mengikat hidup kita. Coach Dedi bersaksi, Coach Dedi adalah seorang gamer. Dulu saya juga pernah bekerja di satu warnet atau satu internet provider yang menyediakan atau ada warnetnya juga, di mana anak-anak muda semua bermain game. Jadi Coach Dedi mengerti betul dunia game. Jadi Coach Dedi juga mengerti bagaimana anak-anak terikat dalam game, bagaimana anak-anak tidak tidur ketika main game.
Saya juga pernah mengalami, saya bermain game dari malam sampai pagi. Nah, itu membuat apa? Membuat hidup saya banyak yang ketinggalan, banyak hidup saya yang sia-sia. Jadi pekerjaan jadi terbengkalai semua, apa-apa main game. Banyak hidup kita tertunda, proses kehidupan kita karena apa? Game. Jadi hati-hati dalam kita bermain game. Jangan sampai hidup kalian, waktu kalian habis karena main game. Coach Yedi pernah mengalami, dan itu sangat merugikan hidup kita. Hari ini, jika kalian punya kesempatan untuk kalian bisa berhenti, berhentilah. Lakukan aktivitas yang lain. Kalau kalian butuh aktivitas yang lain, kalian punya bakat, kalian punya talenta, buatlah project, buatlah sesuatu yang menyenangkan kalian untuk meningkatkan apa? Kreativitas dalam hidup kalian. Jadi apapun kelemahan dalam hidupmu, apapun yang mengikat hidupmu, lepaskan itu. Jangan sampai itu mengikat hidup kita dan membuat hidup kita tidak naik, tapi justru membuat hidup kita semakin turun. Oke? Dalam kehidupan kita juga ada yang namanya ruang-ruang kehidupan. Ada namanya proses kehidupan yang diberikan oleh orang lain. Oke, kita akan ke ruang lain di mana para tukang bekerja. Oke? Oke Pak, ini sedang ngapain Pak? Memperkerjakan fondasi bawah. Oh, membuat fondasi ya di bawah. Ini kenapa harus pakai fondasi? Untuk alas bangunan harus memakai fondasi. Untuk alas bangunan supaya kuat ya Pak ya? Iya, supaya tidak kuat. gampang roboh gitu ya, harus kokoh ya. Terima kasih Pak. Ya. Terus ini adalah fondasi. Ini fondasi untuk pembangunan. Sangat penting. Fondasi itu harus kuat, besi, kemudian akan dicor ya. Supaya apa? Supaya kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, bangunan akan roboh ketika kena badai, kena angin ya, atau ada goncangan apapun juga. Bangunan ketika fondasinya kuat, bangunan akan terus kokoh. Sama dalam kehidupan kita perlu fondasi yang kuat, yaitu siapa? Yesus. Yesus adalah fondasi dalam kehidupan kita. Kita harus punya iman yang kuat dalam Tuhan. Jangan sampai ketika badai datang dalam kehidupan kita, fondasi kita tidak kuat. Percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Itu akan memperkuat hidup kalian. Yesus adalah pegangan hidup kita. Percaya kepada Dia. Saat apapun juga, antikris, contoh, mencoba membuat kita hilang iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus punya fondasi yang kuat, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Young leaders, kalau kita melihat alat berat tersebut, alat ini berfungsi untuk mengeruk, membersihkan, atau memindahkan batu-batu atau tanah yang ke tempat lain. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita bersihkan di dalam hati kita, ada yang harus dikeruk, ada yang harus dibuang dalam hidup kita. Dosa-dosa lama, kebiasaan-kebiasaan kotor, kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang lama, kita harus singkirkan. Kita butuh Tuhan, butuh kekuatan yang lebih besar. Kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan untuk apa? Membersihkan semua yang di dalam kita, menyingkirkan semua yang kotor. Kita butuh Tuhan. Kita bekerja tempat lain. Young leaders, ini kita lihat bapaknya sedang ada di bawah. Pak, sedang ngapain Pak? Sedang bersih. Oh, bersih-bersih. Iya Pak. Mas, itu udah takut jatuh Pak? Enggak takut. Takut ya? Iya. Bahaya ya Pak ya? Ya, young leaders, kita lihat ya. Tadi sepertinya bahaya sekali ya, ada di bawah itu ya, bisa jatuh. Dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya resiko, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya hambatan, ada yang namanya juga kesempatan. Ketika kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh. Di mana selalu ada tantangan, ada badai dalam hidup kita. Kita
Kita harus berhati-hati. Asalkan kita percaya dengan Tuhan, Tuhan akan pegang hidup kita tidak akan jatuh. Seperti bapaknya tadi, ya. Kalau bisa terpeleset bisa jatuh. Tapi bapaknya tidak takut karena apa? Dia tahu. Dia menjaga keselamatan. Dia akan selalu berhati-hati. Dan yang dia lakukan bapaknya adalah apa? Bersih-bersih. Ya, tadi disampaikan bapaknya bersih-bersih. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita bersihkan dalam hidup kita supaya proses dalam hidup kita semakin luar biasa. Ada proses dalam hidup kita semakin nyata. Hidup kita semakin bersih di hadapan Tuhan. Semua noda, semua kotoran dalam hidup kita harus dibersihkan. Agar apa? Tercapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita coba lihat bapaknya yang lain ya, sedang bekerja apa. Oke, tadi kita sudah melihat proses pembangunan, sedang memotong. Apa yang dilakukan nih Pak? Potong apa Pak? Potong keramik. Oh, keramiknya dipotong ya? Ya, buat list dinding. Buat list dinding, oke. Ini proses potongannya. Ya, young leader. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang harus dipotong dalam kehidupan kita. Apakah kelemahan kita? Apakah dosa-dosa kita? Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik? Supaya kehidupan kita semakin berkati. Ada hal-hal yang harus dipotong. Kita lihat yang lain ya. Oke Pak, ini lagi ngapain Pak? Ya, lagi masang pen, Pak. Itu ditempel ya? Ya, Pakai semen? ya pakai semen. Oh iya. Itu harus sesuai ukurannya Pak? Ya. Kalau nggak sesuai ya udah bagus. Iya. Jadi yang leader tadi juga memasang ya, begini harus sesuai ukuran juga. Harus sesuai dengan ukuran. Kemudian ditempel pakai semen. Supaya apa? Supaya bisa menempel. Supaya lebih dulu Bapak yang lakukan ini juga sedang menempel dengan semen. Pakai adonan. Dalam hidup kita, hendaklah kita selalu menempel kepada Tuhan. Hendaklah hidup kita selalu menempel dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan hidup kita Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus akan menyertai hidup kita dalam perjalanan hidup kita. Dimanapun juga. Saat kalian jatuh, Roh Kudus akan tetap bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu menyertai hidup kita. Dia akan selalu menjaga hidup kita. Kalau kalian belum punya Roh Kudus, pastikan kalian menerima Roh Kudus dalam hidup kalian. Pastikan ada Roh Kudus dalam hidup kalian, di dalam hati kalian, untuk menjaga hidup kalian, untuk memberikan langkah hidup kalian. Dia seorang pribadi. Roh Kudus adalah pribadi yang akan selalu mendampingi kalian dimanapun kalian berada. Dia akan membantu kalian ketika kalian mengalami kesulitan. Dia akan membantu kalian ketika kalian memilih, apakah aku harus memilih A atau aku harus memilih B. Apakah aku mengukur untuk aku melakukan yang A atau aku melakukan yang B. Belajar untuk bertanya kepada Roh Kudus agar kehidupan kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang leader. Kita lihat bapaknya sedang mengambil air dari bawah ke atas. Pak, selamat pagi. Itu ngambil apa Pak? Air. Air dari bawah ya? Ya. Oh, pakai katrol ya Pak? Ya. Karet, menurut karet apa? Ya. Kehidupan kita selalu membutuhkan air kehidupan. Dan Yesus adalah sumber air kehidupan dalam kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dia akan menyertai selalu kehidupan kita. Dia akan selalu membimbing hidup kita. Yang leaders, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian di sekolah, mesti dipercaya ada yang namanya proses. Gedung ini belum selesai, dalam kehidupan kita juga belum selesai. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk membenahi hidup kita. Oke, kita akan pindah ke tempat lain. Oke, kita lagi. Pak, lagi ngapain Pak? Nanti Ini lagi diukur-ukur ya? Oh, nah kalau ukurannya tidak tepat gimana? ini udah dipasang semua. Oke,
Jadi harus tepat ukurannya ya. Kalau tidak bisa ini tidak baik, bisa tidak rata gitu ya. Ini diukur secara detail. Yang leaders, dalam kehidupan kita ada hal yang harus kita ukur. Kemampuan kita dalam kehidupan kita, apakah ukuran yang kita pakai tidak tepat atau ukuran kita salah. Kita harus menimbang banyak hal, banyak cobaan, banyak godaan yang membuat kita ini. Kita harus menimbang apakah semuanya perlu, apakah itu semuanya penting atau tidak, atau itu semuanya harus kita tinggalkan. Banyak hal-hal yang harus kita supaya tepat. Kita harus mengerti semua dari tempat yang Tuhan berikan. Bagian yang terakhir dalam pembangunan yaitu finishing atau pemasangan detail, seperti memasang panel lampu, ya, kemudian memasang pintu, pengecatan, ya, atau mempercantik ruangan. Sama seperti dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan karunia dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan talenta. Bagian kita adalah mengembangkan dalam kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Kita kembangkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita kembangkan potensi apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan pesan yang Tuhan berikan juga, Tuhan Yesus berikan, yaitu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ketika kalian sudah menerima Roh Kudus, ketika kalian sudah menerima Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, ada bagian yang kalian harus lakukan, yaitu apa? Menjadi saksi bagi teman-teman kalian, menjadi saksi buat orang lain, menjadi saksi untuk apa? Mengenalkan Yesus kepada orang lain. Itu adalah panggilan kita atau calling kita. Oke, kita akan lanjut ke tempat lain. Baik, young leaders, sebagai penutup, Coach Dedi akan bacakan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di Matius 7 ayat yang ke-19 sampai 21. Matius 7 ayat yang ke-19 sampai 21. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Young leaders, firman Tuhan berkata, bukan siapa yang berseru pada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kalian boleh pelayanan apapun, kalian boleh melakukan apapun juga. Tetapi kalau kalian tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, kalian tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Seperti yang Coach Dedi tadi jelaskan, seperti apa rapot kehidupanmu? Apakah engkau sudah siap menerima rapot kehidupan yang kekal, atau engkau belum siap menerima rapot kehidupan? Dan saat ini Tuhan memberikan kalian kesempatan untuk memperbaiki hidup kalian. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berubah. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Darah Yesus yang tercurah pada saat Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Young leaders, pada hari ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kita, bertobat dari yang jalan yang jahat, dan mari kita kembali ke Tuhan. Kalian jauh dari Tuhan, datang ke Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Kita akan datang ke Tuhan, bawa hati kita, bawa hati dan pikiran kita ke Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, apapun yang kalian sedang lakukan hari ini, coba ambil waktu duduk dan renungkan hidup kalian. Apakah hari ini jika aku mati, aku masuk dalam kerajaan surga, atau aku dibuang ke dalam api? Apabila aku mati hari ini, apakah rapotku baik atau banyak merahnya sehingga aku tidak dapat masuk ke dalam surga? Mari kita datang sama-sama ke dalam Tuhan.
ikuti doa coach ini. Tuhan Yesus, hari ini aku datang ke hadapan-Mu dan akui semua dosa dan kesalahanku. Ampuni Tuhan semua dosa dan pelanggaranku Tuhan. Tulis dan catat namaku dalam kitab kehidupan. Tuhan, buang semua kelemahan dari hidupku. Dan hari ini aku akan mengikuti Engkau dan aku percaya kepadamu. Dan aku menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa Tuhan. Dan aku mau terima Roh Kudus-Mu Tuhan untuk masuk di dalam hatiku, untuk berbicara dalam hidupku, menuntun langkahku, dan menjadikan hidupku baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pengampunan, ada kehidupan yang baru yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Proses hidup kami Tuhan menjadi baru, dan jadikan hati kami, hidup kami sebagai bangunan yang utuh, yang indah, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan kalian dan Kusif akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu. Jika hari ini mereka menerima hasil belajar, Tuhan, biarlah itu menjadi evaluasi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun hasilnya, kami percaya Tuhan, ini adalah bagian proses untuk kami bisa lebih baik. Ampuni jika kami seringkali Tuhan kurang fokus, seringkali kami tidak mengindahkan setiap tugas, setiap apa yang Kau sampaikan Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan mulai hari ini kami akan bertobat dan kami belajar Tuhan untuk lebih bertanggung jawab terhadap setiap tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kelegaan Tuhan tinggal atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan berkati berkata, amin, amin. Young leaders, tetap semangat. Jangan pernah menyerah dengan apapun juga. Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkati.